Musik kecilin dulu musik. Untuk hadir di Kelurahan Charles. Yuk. Jadi hari ini saya ke Cengkareng, Kecamatan Cengkareng adalah salah satu kecamatan paling padat di Jakarta. Ini mungkin kecamatan nomor 2 terpadat setelah Cakung. Kalau tadi lihat apa yang disampaikan, persoalannya masih sama di semua daerah, yaitu Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, lansia, difabel, dasawisma dan sebagainya. Tetapi di sini juga ada persoalan yang tadi disampaikan berkaitan dengan sembako dan sekolah. Yang menurut saya ini berbeda dari tempat-tempat lain karena memang dalam sistem PPDB dan zonasi itu dirasakan betul menghambat pertumbuhan anak untuk belajar di Jakarta, di Cengkareng ini. Kalau memang ini kebijakannya adalah kebijakan pemerintah provinsi, saya akan dukung. Terutama syarat umur tadi. Karena kalau sekarang kan memang banyak yang harusnya 6 tahun seperti saya dulu udah bisa masuk SD. Jadi itu yang akan dilakukan. Ya, yang pertama alhamdulillah bahwa sekarang kami sudah 41,6%, tapi saya pribadi sudah mengatakan pada tim, udahlah kita fokus aja tetap bersosialisasi seperti biasa. Karena saya selama ini jujur saya nggak pernah lihat apa yang dilakukan oleh calon lain. Saya hanya fokus pada apa yang saya lakukan. Termasuk dari yang nggak pernah nyanyi terus nyanyi di Indosiar, itu luar biasa juga buat saya pribadi. Soal subsidi tadi sembako, kan ada beras juga tadi disampaikan. Nah sebelumnya kan dari Anies sempat ada subsidi dari petani luar kota gitu Pak untuk memberikan di sini untuk beras. Jadi Mas Anies pada waktu itu melakukan kerjasama dengan pusat-pusat penggilingan dan juga perberasan yang ada di luar Jakarta. Saya akan lanjutkan. Memang dulu belum tereksekusi dengan baik karena memang di ujung baru di gagasan ini ada. Dengan farming yang ada dan saya pelajari kalau ini bisa, maka saya yakin akan bisa menurunkan terutama untuk harga beras. Ya kalau untuk infrastruktur Jakarta ini kan sekarang infrastrukturnya relatif sudah jauh lebih baik. Apa yang sudah diperbuat kerjasama pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus tetap dilanjutkan. Contohnya apa? MRT yang mengarah sampai dengan Marina. Tapi saya akan mengusulkan tambahan sampai dengan Tanjung Priok karena memang harus lewat JIS dan sebagainya. LRT di beberapa daerah tetap harus dilanjutkan. Jadi konektivitas untuk Jakarta bukan lagi hanya Transjakarta, tapi sudah harus menjadi Trans Jabodetabek. Percuma Jakartanya selesai kalau Trans Jabodetabeknya nggak selesai, kemacetan tetap akan terjadi. Ya. Mas izin tanya soal difabel. Ini kan tadi ada yang mengeluhkan soal fasilitas gitu Mas. Apakah ke depan akan diperbaiki fasilitasnya aja atau Mas Pram berkeinginan untuk membangun sekolah? Jadi saya sudah mendapatkan data difabel di Jakarta kurang lebih 44.000. Dan tidak semua sekolah itu mempunyai fasilitas untuk difabel. Maka untuk itu ada 2 terobosan yang dilakukan. Bagi difabel yang bisa sekolah umum, maka dia sekolah di tempat umum, tetapi fasilitasnya diperbaiki supaya anak yang difabel tersebut bisa menyesuaikan sekolah dengan gampang. Tapi ada juga anak difabel yang tidak bisa sekolah di tempat umum. Nah, yang seperti itu harus dibuatkan sekolah khusus untuk difabel. Jadi ada 2 pendekatannya. Terima kasih. Satu lagi soal terkait survei. Di 2 survei terakhir kan perbedaannya ada cukup signifikan. Survei yang LSI Mas Pram menang, poltreking Mas Pram kalah. Pandangan Mas Pram bagaimana? Saya dua-duanya nggak mau tahu. Yang saya mau tahu besok saya mau kemana. Saya mau debat ini gimana Pak? Nah, kalau debat saya mau tahu. Bagi saya karena apa yang saya sampaikan praktis, betul-betul saya menyerap aspirasi masyarakat. Walaupun debatnya besok mengenai ekonomi, pemerintahan, dan juga masalah UMKM atau itu, saya akan lebih fokus pada apa yang saya dapatkan dari masyarakat. Programnya sudah ada. Tapi untuk belanja masalah ini akan dibawa ke depan atau bagaimana? Ya pastilah, ngapain udah belanja banyak-banyak nggak dibawa ke depan. Dan bagaimana penyelesaiannya
akan saya lakukan. Jadi Mas Pram nggak terlalu melihat survei gitu Mas? Enggak. Gimana mau melihat survei? Survei saya awalnya 0. Persiapannya, saya kemarin waktu debat pertama dikritik karena terlalu kelihatan capek. Karena apa? Waktu pas hari Minggu mau debat itu, program saya, acara saya nggak berhenti. Jadi waktu pas debat saya kelihatan capek, saya lihat sendiri, oh iya memang capek. Jadi nanti pada saat debat, tanggal 27, saya cuma punya acara satu aja. Saya bilang saya mau, kebetulan cucu saya datang dari Kediri, saya mau sama cucu aja. Siap. Ya, terima kasih.